Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Ayu Hidayati, yang kedua ada Fahriyah, dan yang ketiga ada Rahmat Alfared Ansari. Dosen pengampu mata kuliah telah Fisika Sekolah Menengah 3, Bapak Suyitno SPD MPD. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang fisika kuantum. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fakta atau fenomena pada fisika kuantum. Radiasi kalor yang dipancarkan oleh suatu benda bergantung pada suhunya. Makin tinggi suhu suatu benda, maka makin besar pula energi kalor yang dipancarkannya. Hal ini dapat kita selidiki secara sederhana dengan menggunakan lampu pijar pada saat kita mendekatkan tangan pada lampu pijar 5 watt dan 40 watt yang sedang menyala selama selang waktu tertentu. Kita akan merasakan radiasi kalor yang dihasilkan oleh lampu 40 watt lebih panas dibandingkan lampu 5 watt, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa lampu 40 watt memiliki suhu yang lebih tinggi daripada lampu 5 watt. Kemudian setiap benda panas termasuk tubuh kita akan memancarkan radiasi panas, akan tetapi umumnya benda terlihat oleh kita karena benda tersebut memantulkan cahaya yang menuju ke mata kita, dan bukan karena benda memancarkan radiasi panas. Benda baru terlihat meradiasikan panas jika suhunya melebihi 1000 Kelvin atau 730 derajat Celcius. Pada suhu ini, benda mulai berpijar merah, kumparan pemanas sebuah kompor listrik. Pada suhu di atas seperti 1500 Kelvin, benda berpijar kuning atau keputih-putihan seperti besi berpijar putih atau pijar putih dari filamen lampu pijar. Begitu suhu benda terus ditingkatkan, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkannya berubah. Ini menyebabkan pergeseran warna spektrum yang diamati yang dapat digunakan untuk menaksir suhu suatu benda, seperti pada tabel di sini. Kemudian tidak ada benda hitam yang sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam, seperti pada fenomena berikut. Walaupun permukaan dalam kotak dicat putih, tetapi ketika kotak ditutup, lubang kotak tampak hitam pada siang hari. Mengapa demikian? Ketika radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak, radiasi dipantulkan berulang-ulang oleh dinding kotak, dan setelah pemantulan ini hampir dapat dikatakan tidak ada lagi radiasi yang tersisa. Semua radiasi telah diserap dalam kotak. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi yang datang padanya. Akibatnya, lubang tampak hitam. Kemudian materi yang kedua, konsep pada fisika kuantum. Radiasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya, atau tidak ada yang dipantulkan. Tidak ada benda yang tepat hitam sempurna. Benda hitam merupakan benda yang permukaannya sedemikian sehingga menyerap semua radiasi yang datang padanya, atau tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam dikenai radiasi elektromagnetik, seperti cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Cahaya atau gelombang elektromagnetik dalam perambatannya berupa paket-paket energi yang disebut foton atau kuantum. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu Hidayati. Yang ketiga, teori. Teori Planck. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Yang keempat, prinsip atau asas dan hukum. Yang pertama, hukum Stefan Boltzmann.
Joseph Stefan, seorang ahli fisika pada tahun 1879, mendapatkan secara eksperimen bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Teori gelombang elektromagnetik cahaya diperoleh ketika Boltzmann menurunkan hukum Stefan dari gabungan termodinamika dan persamaan-persamaan Maxwell. Oleh karena itu, hukum ini dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann. Yang kedua, hukum pergeseran Wien. Pada tahun 1893, Wilhelm Wien mengusulkan suatu bentuk umum dari hubungan distribusi benda hitam JFT yang memberikan hubungan panjang gelombang maksimal dan T yang sesuai dengan hasil eksperimen. Hubungan ini disebut hukum pergeseran Wien. Kemudian ada rumus teori Planck E sama dengan H dikali V. Hukum Stefan-Boltzmann I total sama dengan E sigma T pangkat 4. I total sama dengan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4 atau P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Hukum pergeseran Wien lambda max T sama dengan C sama dengan 2,90 dikali 10 pangkat min 3 MK. Yang keenam adalah model. Di sini ada sebuah gambar model sinar X. Terdapat beberapa bagian, yaitu elektron, katode, dan tungsten. Dalam proses ini akan menghasilkan sinar X. Untuk mengeluarkan elektron, diperlukan arus listrik yang memanaskan filamen. Ketika sudah dipanaskan, elektron akan keluar. Untuk mempercepat pengeluaran elektron, dapat menggunakan beda potensial tinggi antara filamen, katode, dan target logam tungsten. Tungsten itu sendiri sebagai anode. Ketika elektron menemukan target logam, sinar X dipancarkan karena elektron kehilangan sebagian energi kinetiknya. Yang ketujuh adalah teknologi dan prinsip kerja. Saksikanlah video berikut ini. Seorang radiografer bertugas untuk mengambil citra gambar organ dalam khususnya tulang dari pasien dengan menggunakan alat X-ray. Namun, tahukah kalian bagaimana asal-usul dan cara kerja sinar X? Tetap ikuti video ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya supaya Anda mengetahui video terbaru kami dan tentunya subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Awalnya pada tahun 1895, seorang fisikawan bernama William C. Ronson melakukan percobaan dengan tabung katoda yang dialiri listrik. Kemudian ditutup dengan kain sehingga sinar tidak dapat keluar. Tanpa diduga, tabung TV di dekatnya menyala atau berpendar. Ini berarti ada energi yang menyeberang ke tabung TV. Mulanya dia bingung, kemudian menamai energi itu sinar X. Karena penemuannya tersebut, William C. Ronson memenangkan penghargaan Nobel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menghasilkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari energi cahaya tampak, tetapi lebih rendah dari energi sinar gamma. X-ray memiliki daya tembus terhadap berbagai materi padat, seperti buku, pohon, bahkan manusia. Sifat inilah yang akhirnya berguna dalam dunia medis, yaitu menghasilkan gambar tulang manusia tanpa rasa sakit. Meski dikhawatirkan memiliki efek mutagenik pada tubuh manusia, namun hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan apron bertimbal. Pada pemeriksaan X-ray menggunakan alat X-ray konvensional, pasien dibaringkan pada X-ray table.
Kemudian tabung diarahkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti tangan misalnya. Bagian tabung X-ray memiliki konstruksi sebagai berikut. Bagian katoda dan anoda. Berikut ini adalah miniatur kerja tabung X-ray dalam menghasilkan sinar X. Tabung katoda memiliki bagian filamen yang terbuat dari bahan tungsten, sedangkan bagian sisi target atau anoda terbuat dari bahan tungsten yang dipasang pada batang tembaga. Tekanan dalam tabung ini kurang lebih sebesar 10⁻⁶ mm. Kemudian bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan rendah untuk mengaktifkan filamen sehingga bersinar. Sinar ini adalah elektron. Filamen ini diselubungi oleh bahan molybdenum untuk menangkap elemen negatif dari filamen, sehingga elektron memancar membentuk sudut lancip dan menabrak anoda yang berbahan tungsten dan tembaga padat. Proses ini menghasilkan panas tinggi, sehingga perlu pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Target juga sengaja dibentuk miring 45 derajat, sehingga pancaran elektron berbelok dan menghasilkan besar sinar X yang sama dengan besarnya elektron yang dihasilkan. Kemudian melalui sumber tenaga tegangan tinggi, diberikan beda potensial pada anoda dan katoda, maka elektron akan memancar dan menabrak anoda, kemudian hasil tumbukan ini menghasilkan energi, yaitu sinar X. Banyaknya intensitas sinar X bergantung pada banyaknya elektron yang menabrak logam metal pada anoda. Sehingga kita dapat menaikkan intensitas sinar X dengan menaikkan banyaknya elektron yang dihasilkan filamen katoda dengan cara menaikkan arus yang mengaliri filamen. Kembali kepada tabung alat X-ray. Elektron yang memancar ke katoda telah menghasilkan X-ray melalui peristiwa Bremsstrahlung, peristiwa tumbukan elektron dari katoda ke dalam anoda. Kemudian melalui lubang tabung X-ray diarahkan ke tangan pasien. Pada bagian belakang X-ray table telah ditempatkan X-ray film, sehingga saat tangan disinari dengan tabung X-ray, maka film tersebut akan merekam gambar tulang dari pasien secara jelas dan dapat digunakan untuk melakukan diagnosa oleh dokter. Pada bagian film X-ray yang berwarna putih, artinya sinar X diserap oleh tulang. Sedangkan bagian yang hitam, artinya sinar X membakar film tanpa ada penghalang atau objek di depannya. Demikianlah Gadoga Channel kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tuliskan komentar kalian pada kolom komentar. Share pada teman kalian sehingga makin banyak orang yang tahu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menonton video ini dan umumnya untuk semua orang. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.